Hai teman-teman semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Irwan Siagian MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah, serta rekan-rekan mahasiswa kelas X7E, Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Aida Nurfadilah, Fitro, Siti Khotimah, Syafrudi, Yulia Eka Safitri, dan Nadia Pramudiani. Kami di sini akan memaparkan materi tentang kritisi karya ilmiah, di antaranya kritik karya ilmiah, resensi, dan elemen asesmen karya ilmiah. Baiklah, pembahasan materi pengertian kritik karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Aida Nurfadilah. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian kritik karya ilmiah. Menurut Jajuli tahun 2001 mengemukakan bahwa kritik berasal dari bahasa Yunani yaitu kritikos, yang berarti dapat didiskusikan. Kata kritikos diambil dari kata krinain, yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang, dan membandingkan. Lalu, untuk selanjutnya, karya ilmiah menurut Suyono tahun 2016 halaman 1 adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Lalu, kritik karya ilmiah menurut Sutopo tahun 2011, kritik merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya, penerangan, dan penghakiman karya. Lalu menurut Suyono tahun 2016 halaman 5, karya ilmiah dapat dilakukan dengan menyertakan gagasan atau klaim penulis, fakta, data, pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian teori-teori yang relevan, penalaran, bahasa, dan tampilan visual. Selanjutnya, fungsi kritik ilmiah. Menurut Moh Nasir Mahmud, yang pertama, fungsi kritik ilmiah ada memupuk daya kritis. Yang kedua, membina sikap keterbukaan. Yang ketiga, membentuk sikap lapang dada. Dan yang terakhir, membentuk kepribadian intelektual yang rendah hati. Selanjutnya ada jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Menurut Sutopo Buarni tahun 2011, ada beberapa jenis-jenis kritik. Yang pertama, ada kritik induktif. Kritik ini adalah kritik yang memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Lalu, kritik judisial. Kritik judisial adalah kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya, organisasinya, teknik, serta gaya kepenulisannya. Kritik ini atas dasar standar umum tentang kehebatan dan kebiasaan. Lalu ada kritik impresionik. Kritik ini adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat-sifat khusus dalam sebuah karya serta mengekspresikan tanggapan kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kritik ilmiah. Menurut Satata, Sri, dan kawan-kawan tahun 2012, ada 3 poin prinsip kritik ilmiah. Poin yang pertama, prinsip perbedaan pendapat, ide, atau gagasan. Poin yang kedua, prinsip bahwa kritik
berasaskan kemanfaatan. Dan poin yang ketiga, prinsip bahwa kritik harus disuarakan meskipun orang lain benci. Selanjutnya, ada tahapan mengkritik karya ilmiah. Tahapan pengumpulan informasi awal. Yang pertama, yaitu nama penulis. Yang kedua, judul. Yang ketiga, nama jurnal, nomor volume, tanggal, bulan, dan nomor halaman. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, hasil atau temuan utama. Yang keenam, kesimpulan umum. Ada 10 tahap pemberian kritik. Yang pertama yaitu judul. Contoh yang di sini adalah apakah judul jelas? Dan yang kedua, tema sentral atau isu sentral penelitian. Contoh di sini adalah apakah tema karya ilmiah sesuai dengan judul dan jelas? Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Contoh di sini adalah apakah tujuan penelitian jelas? Dan yang keempat, manfaat penelitian. Contoh di sini adalah apakah manfaat penelitian penting? Dan yang kelima adalah kerangka pemikiran. Contoh di sini yaitu apakah asumsi yang mendasari pemikiran penulis atau peneliti. Yang keenam, ada tinjauan pustaka. Contoh di sini adalah apakah tinjauan pustaka sesuai dan jelas? Yang ketujuh, metode penelitian. Contoh di sini adalah apakah metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian? Dan yang kedelapan, ada analisis dan interpretasi. Di sini contohnya adalah apakah penulis atau peneliti telah objektif pada pembahasan hasil? Yang kesembilan, penarikan simpulan. Contoh di sini adalah apakah simpulan singkat, padat, dan jelas? Dan yang terakhir, komentar umum. Di sini contohnya adalah apakah pernyataan penulis atau peneliti jelas atau malah ambigus? Bila ada, sarankan bagaimana cara membuatnya agar lebih jelas. Hati-hati, jangan sekedar mengganti pernyataan penulis dengan pernyataan Anda. Dalam tahapan mengkritik karya ilmiah, yang terakhir ada tahap penulisan laporan kritik. Pada tahap ini, pengkritik dapat menulis laporan hasil kritikannya terhadap sebuah artikel ilmiah berdasarkan tahapan sebelumnya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari resensi. Menurut WJS Purwadarminta dalam Romli 2003 halaman 75 mengemukakan bahwa resensi secara bahasa sebagai pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca dan dimiliki atau dibeli. Sedangkan menurut Saryono tahun 1997 halaman 56 menjelaskan pengertian resensi sebagai sebuah tulisan berupa esai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Isinya adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruknya, kuat lemahnya, bermanfaat tidaknya, benar salahnya, argumentatif tidaknya buku tersebut. Selanjutnya, fungsi resensi. Secara garis besar, fungsi resensi menurut Hasnun tahun 2006 berpendapat bahwa fungsi resensi yaitu untuk memberitahukan kepada pembaca atau masyarakat tentang kehadiran sebuah buku.
Manfaat membuat resensi menurut Haryanto dalam Dalman tahun 2014 menyebutkan ada 4 manfaat dari membuat resensi buku. Yang pertama, mengasah intelektual. Yang kedua, memahami secara mendalam isi buku yang diresensi. Yang ketiga, mendapat penghasil jika resensi tersebut dimuat di media massa. Yang keempat, akan dikenal dan direkrut untuk terus meresensi buku oleh penerbit jika telah produktif membuat resensi. Untuk selanjutnya, Daniel dalam Dalman tahun 2014 berpendapat yang membangun unsur-unsur resensi yaitu judul resensi, data buku, membuat pendahuluan, tubuh atau pernyataan resensi, kemudian penutup. Baik, untuk selanjutnya bagian-bagian resensi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan materi bagian-bagian resensi. Bagian-bagian resensi menurut Kosasih pada tahun 2012 di bukunya pada halaman 55 sampai 56, bagian paling umum ada dalam resensi buku adalah identitas buku. Bagian-bagian resensi, sedangkan menurut Romli pada tahun 2006 pada halaman 78, ia mengemukakan sebuah resensi buku. Biasanya terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi memberi kritik atau saran kepada penulis dan penerbit, serta memberikan pertimbangan dan penutup. Yang pertama, bagian pendahuluan. Resensi buku berisi informasi objektif dan identitas buku yang meliputi judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit, jumlah halaman, dan harga buku. Yang kedua, bagian isi memuat ulasan tentang tema atau judul buku, paparan singkat isi buku, gaya penulisan buku, dan perbandingan buku dengan buku lain. Dan yang ketiga, bagian penutup berisi penilaian resensator tentang kualitas isi buku secara keseluruhan, menilai kelebihan atau kekurangan buku, memberikan kritik atau saran kepada penulis dan penerbit. Baik, selanjutnya ada tujuan resensi. Tujuan resensi menurut Haryanto tahun 2008 halaman 8 sampai dengan 9 ada 5. Yang pertama, membantu pembaca yang belum berkesempatan membaca buku yang diresensi. Yang kedua, mengetahui kelemahan dan kelebihan buku yang diresensi. Yang ketiga, untuk mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang keempat, mengetahui perbandingan buku yang telah dihasilkan penulis yang sama atau buku-buku karya penulis lain yang sejenisnya. Yang kelima, ada bagian penulis buku, informasi atas buku yang diulas dapat digunakan sebagai masukan berharga bagi proses kreatif kepenulisan selanjutnya. Ada prinsip dasar resensi menurut Sri Satata tahun 2012 halaman 65 sampai 66. Ada 2, penulis harus memperhatikan faktor, yaitu yang pertama, penulis resensi harus memahami sepenuhnya tujuan dari pengarang aslinya. Yang kedua, penulis resensi harus paham betul apa tujuan membuat resensi. Langkah-langkah menulis resensi menurut Daniel dalam Dalman tahun 2014 ada 5. Yang pertama, penjajakan atau pengenalan terhadap buku, mulai dari tema buku, identitas penerbit, dan siapa pengarangnya. Yang kedua, membaca buku secara komprehensif, cermat, dan teliti. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang dianggap khusus atau penting.
Yang keempat, membuat sinopsis atau intisari buku. Yang kelima, menentukan sikap dan menilai organisasi penulis, isi bahasa, dan aspek teknis. Contoh resensi pada buku: besar-besaran, penangkapan ikan yang berlebihan, hujan asam, itu semua dapat menyebabkan satwa menjadi langka. Untungnya masih ada kelompok dan komunitas pecinta alam yang bersedia menyelamatkan satwa langka. Seharusnya tidak hanya pencinta alam yang membantu menjaga melestarikan satwa langka, akan tetapi masyarakat juga harus bertindak, salah satunya dengan mematuhi undang-undang yang berlaku tentang perlindungan satwa langka. Kelebihan: jika dari tata bahasa, buku ini mampu membantu siswa dengan kemampuan membaca yang berbeda dan dapat menikmati buku yang sama, baik itu secara materi di kelas maupun bacaan kelompok sendiri. Kekurangan: masih terdapat beberapa istilah asing yang tidak ada penjelasannya, sehingga masih menimbulkan tanda tanya untuk para pembaca. Berikutnya yaitu contoh resensi pada novel. Contoh resensi pada novel terdapat identitas novel, sinopsis novel, kelebihan novel, serta kekurangan novel. Dalam identitas novel terdapat judul novel yaitu Bumi Manusia, penulis Pramudia Anantatur, penerbit Lentera Dipantara, tahun terbit cetakan ke-1 1980, cetakan ke-27 Juni 2018. Jumlah halaman 551 halaman. Jadi sinopsis pada novel ini menceritakan tentang inti dari isi novel tersebut. Terdapat kelebihan novel tersebut yaitu alur ceritanya sangat menarik dan permasalahan ditulis cukup jelas. Banyak memberi beberapa gambaran yang sangat jelas mengenai masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia di zaman kolonialisme. Adapun kekurangan pada novel, ada beberapa bahasa yang digunakan terlalu puitis sehingga sulit untuk dimengerti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai asesmen karya ilmiah. Menurut Nurgiantoro tahun 2011 pada halaman 22, asesmen atau penilaian merupakan proses sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan penafsiran informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikannya. Adapun menurut Permendiknas nomor 66 tahun 2013 dapat didefinisikan sebagai penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluar atau output pembelajaran. Selain itu, menurut Suyono tahun 2016 halaman 1, karya ilmiah dapat didefinisikan sebagai hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Selanjutnya, terdapat beberapa elemen asesmen karya ilmiah. Yang pertama yaitu penilaian karya tulis ilmiah. Penilaian yang terpenting dari sebuah karya ilmiah yaitu pengertian. Pengertian merupakan tulisan ilmiah hasil dari kajian pustaka dari sumber yang terpercaya, berisikan solusi kreatif dari permasalahan yang dianalisis secara runtut, serta diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. Selanjutnya, terdapat tema dan topik tulisan. Tema dan topik tulisan, cakupan tulisan terdiri dari bidang ilmu, teknologi, atau seni. Jadi, bidang yang ditulis tidak dibatasi oleh bidang yang ditekuninya dan mengacu pada satu tema saja. Contohnya,
menuju Indonesia yang sejahtera, demokrasi, dan berkeadilan 2014. Lalu, terdapat sifat dan isi tulisan. Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu kreatif dan objektif. Yang kedua, logis dan sistematis. Yang ketiga, isi tulisan berupa hasil kajian pustaka atau hasil kajian pustaka yang didukung oleh hasil pengamatan dan wawancara. Yang keempat yaitu materi karya ilmiah tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni mahasiswa. Yang kelima, materi karya ilmiah merupakan isu mutakhir. Yang keenam, karya tulis ilmiah belum pernah dilombakan dalam lomba tingkat manapun. Selanjutnya, terdapat sistem penulisan. Sistematika penulisan berisi rancangan yang teratur. Yang pertama yaitu bagian awal, berisikan halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lainnya. Ringkasan karya tulis maksimal 2 lembar. Lalu, pada bagian inti berisi pendahuluan, telaah pustaka, metode penulisan, analisis dan sintesis, kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketiga, pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan. Berikutnya yaitu asesmen karya ilmiah atau penilaian sebuah karya ilmiah. Berikut ini merupakan contoh lembar formulir penilaian sebuah karya ilmiah. Yang pertama yaitu contoh formulir penilaian pada naskah karya ilmiah. Yang pertama yang harus kita tulis yaitu identitas. Misalnya, pada formulir penilaian naskah karya tulis ilmiah, pada identitas kita bisa tulis sesuai contoh yang sudah saya berikan. Lalu, pada tabel kita bisa mengisi skor dengan catatan nilai skor yang diberikan berkisar dari 4 sampai 10. Lalu, untuk mengisi skor terbobot, kita bisa mengalihkan nilai bobot dengan nilai skor. Nilai bobot adalah nilai yang sudah ditentukan oleh lembaga tersebut. Jadi contohnya, misalkan nomor 1 format makalah, tata tulis, ukuran kertas, apakah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh lembaga, tipografi, kerapihan ketikan, tata letak, serta jumlah halaman. Pada nilai bobot, lembaga sudah menentukan bahwa nilainya yaitu 3. Contohnya, misalkan kita tulis pada skor yaitu 7. Lalu, dengan mengisi skor terbobot, nilai bobot dikalikan dengan nilai skor. 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi, skor terbobot yaitu 21. Begitupun sama untuk mengisi skor dan skor terbobot, kita bisa melihat hasil dari karya peserta tersebut. Lalu selanjutnya ada formulir penilaian presentasi karya ilmiah. Identitas seperti contoh sebelumnya, kita bisa mengisi sesuai contoh yang sudah saya berikan. Lalu pada tabel ini, cara mengisi skor dan skor terbobot sama seperti contoh sebelumnya, yaitu dengan melihat
hasil karya ilmiah pada peserta. Misalnya, nomor 1, penyajian, sistematika penyajian dan isi. Kita bisa memberikan skor yaitu 7. Dengan mengisi skor terbobot, kita bisa mengalihkan nilai bobot dengan nilai skor. 5 dikali 7 sama dengan 35. Lalu kita bisa mengisi sesuaikan dengan hasil karya peserta tersebut. Pada setiap kolom, bobot, skor, dan skor terbobot kita bisa jumlahkan sesuai dengan penilaian yang sudah kita berikan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah kita jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kritik, resensi, dan asesmen dalam sebuah karya ilmiah sangat penting untuk menjadikan bahan evaluasi yang paling terbaik, agar para pembaca tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat mempertahankan pengalaman terbaik dan meningkatkan pemahaman para pembaca terhadap karya ilmiah yang dibacanya. Itulah paparan dari materi kami, yaitu tentang kritisi karya ilmiah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyajian dan penyampaian materi kami. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.